Subhanallah, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan tentang kepemimpinan. Saudaraku sekalian, Allah telah menyatakan begitu ketika kita sebagai hambanya kita harus taat kepada pemimpin. Tetapi pemimpin memerintahkan kita tidak boleh menyalahi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Saudaraku sekalian, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini menyatakan bahwa ketika kita jadi apapun, kita adalah pemimpin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Al-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawabannya. Saudaraku sekalian, hadis ini sebenarnya panjang. Maka dalam kalimat berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kalau kamu sebagai kepala sebuah wilayah, maka kamu akan dimintakan pertanggungan jawaban tentang kepemimpinan yang kau lakukan selama itu. Kalau kamu sebagai seorang kepala rumah tangga, maka kamu akan dimintakan pertanggungan jawaban bagaimana kamu memimpin rumah tangganya. Kalau kamu sebagai seorang ibu, bahkan Rasul mengatakan, kalau kamu sebagai seorang ibu, maka kamu akan dimintakan pertanggungan jawabannya terkait tentang kepemimpinanmu terhadap anak-anakmu. Karena dalam hadis yang lain dikatakan bahwa madrasatul ula, ibu itu adalah sekolahnya yang pertama bagi anak-anaknya. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita ini pemimpin. Nah, manakala kita memang seorang pemimpin, maka kita harus mempersiapkan pertanggungan jawaban kita di dunia atau bahkan nanti ketika kita berhadapan dengan Allah, atau bahkan ketika kita nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Zat yang Maha Kuasa yang tidak mampu kita dustai semuanya. Kalau di dunia kita mempertanggungjawabkan, mungkin kita bisa bohong-bohongin, mungkin kita bisa berdusta, tetapi nanti di hadapan Allah tidaklah satu kata pun bisa luput daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan sebagai pemimpin di dunia ini, Allah sudah merekamnya bagi kita, dan nanti kita akan diperlihatkan apa yang telah kita lakukan. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sebagai ayah, maka kita harus memberikan figur terbaik kepada anak-anak kita. Kita harus mencontohkan perilaku yang hasanah bagi anak-anak kita. Maka seorang pemimpin tidak lain dan tidak bukan harus mencontoh bagaimana yang dilakukan oleh manusia yang terbaik, yang dicintai oleh musuh, yang dicintai oleh pendengki-pendengkinya. Siapa yang kita jadikan contoh? Yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga, kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin di rumah tangganya. Beliau melakukan
sebagai kepala rumah tangga tidak pernah menzalimi istri-istrinya, tidak pernah menyakiti perasaannya, tidak pernah menyakiti perasaan putra dan putrinya, begitu jugalah seharusnya kita sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin di rumah tangga. Maka pantaslah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelari sebagai uswatun hasanah, yang Allah katakan di dalam Al-Quran pada juz yang ke-21, surah yang ke-33, yaitu surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-21-nya, atau tepatnya pada halaman 420 pada Mushaf Utsmani. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sadaqallahul aliyyul azim. Wallahu ta'ala alam bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut. Kurang lebih seperti ini. Allah nyuruh kita sebagai pemimpin, nyuruh kita ngikutin Nabi. Karena apa? Karena Nabi suri tauladan yang terbaik bagi seorang pemimpin. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Kita sebagai kepala rumah tangga ikuti cara Nabi menjadi kepala rumah tangga. Kita sebagai pejabat, maka kita ikuti Nabi memimpin sebuah negara. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh lidah ini terasa ingin banyak bicara terkait tentang pembahasan daripada keimaman, daripada kepemimpinan ini. Tetapi kita dibatasi oleh waktu, dan insya Allah yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fakir simpulkan, yang pertama saudaraku sekalian, kepemimpinan di dalam Islam sangatlah penting posisinya. Yang kedua, Islam ini bisa tegak salah satunya dengan kepemimpinan. Dan yang ketiganya, pemimpin yang baik dan bijaksana adalah pemimpin yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, pemimpin itu tidak lain dan tidak bukan harus ditaati selama itu sesuai dengan apa yang ada pada Allah dan sesuai dengan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Al-Fakir yang bisa sampaikan. Insyaallah kita akan bertemu pada kesempatan yang berikutnya. Tetaplah mengikuti kajian Lentera Islam, dan insya Allah mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Jikalau ada kata-kata yang salah, Al-Fakir beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.